Selamat pagi, selamat datang di ruang yang tenang ini. Senang rasanya bisa menemani Anda hari ini. Coba deh tarik napas sebentar, rilekskan bahu Anda. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, yuk kita luangkan waktu sejenak buat memahami diri kita sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang pasti dekat banget sama keseharian kita. Mengapa otak selalu ingin mengecek ponsel? Mari kita mulai perjalanan kecil kita untuk memahami kenapa sih otak kita ini seolah nggak pernah lelah buat ngecek layar ponsel. Coba ingat-ingat lagi momen pas Anda baru aja buka mata pagi ini. Apa hal pertama yang dicari oleh tangan Anda? Apakah alarm jam? Atau mungkin Anda langsung buka pesan, ngecek notifikasi, dan scrolling layar sebelum benar-benar beranjak dari kasur? Coba, biarkan pertanyaan ini mengendap sejenak di pikiran Anda. Kalau jawabannya adalah ponsel pintar, saya mau Anda tahu satu hal yang sangat penting. Anda itu sama sekali nggak sendirian. Dan ini sama sekali bukan tanda kelemahan diri atau kegagalan moral loh. Kita tuh sering banget nyalahin diri sendiri, ngerasa kurang punya tekad yang kuat. Padahal, ilmu syaraf modern punya penjelasan yang jauh lebih melegakan. Sebenarnya secara biologis, otak kita ini memang lagi berhadapan dengan teknologi yang dirancang luar biasa cerdas untuk menyedot perhatian penuh kita. Jebakan dopamin di otak. Yuk, kita telusuri pelan ke dalam pikiran kita dan melihat apa yang sebenarnya lagi terjadi secara kimiawi. Anda mungkin sering dengar istilah dopamin yang katanya adalah hormon kebahagiaan. Padahal, literatur medis terbaru menunjukkan kalau dopamin itu sebenarnya lebih tepat disebut sebagai penggerak motivasi atau pencarian. Jadi dia ini adalah zat kimia yang bikin kita terus mengantisipasi sesuatu. Pas layar ponsel menyala, otak itu nggak langsung merasa bahagia, tapi justru merasa penasaran. Kayak, ada pesan penting nggak ya? Ada yang nge-like foto saya nggak? Nah, dorongan rasa penasaran inilah yang dipicu oleh si dopamin yang akhirnya maksa kita buat terus-terusan mencari tahu. Yang bikin tambah menarik, hal ini tuh ternyata terkait erat sama insting evolusi leluhur kita. Bayangin deh, zaman dulu manusia purba bertahan hidup di alam liar dengan terus memantau lingkungan sosial mereka dengan sangat waspada. Ini tuh insting yang disebut pemantauan hipersosial. Nah, di zaman sekarang, insting purba itu semacam dibajak sama layar modern kita. Aplikasi di HP kita menggunakan konsep yang disebut penguatan rasio variabel. Maksudnya, notifikasi itu datang secara acak dan nggak bisa diprediksi. Persis banget kayak cara kerja mesin judi. Ketidakpastian inilah yang bikin otak kita terpaku dan rasanya berat banget buat sekedar naruh ponsel. Lingkaran kebiasaan sehari-hari. Lalu, pertanyaannya, gimana sih mekanisme biologis ini pelan-pelan bisa membentuk rutinitas kita tanpa kita sadari? Secara psikologis, kita sebenarnya lagi terjebak di dalam sebuah lingkaran kebiasaan. Semuanya itu berawal dari sebuah isyarat. Dan isyarat ini nggak selalu bunyi notifikasi loh. Seringkali, isyaratnya justru datang dari dalam diri kita sendiri. Misalnya rasa bosan pas lagi nunggu, rasa cemas setelah melewati hari yang berat, atau sekedar rasa sepi. Nah, sebagai respon dari perasaan itu, kita melakukan rutinitas, yaitu scrolling layar. Terus apa imbalannya? Ya, distraksi sesaat. Sebuah pelarian cepat dari emosi-emosi yang mungkin bikin kita nggak nyaman. Secara nggak sadar, kita menjadikan layar sebagai tempat berlindung. Tahu nggak, kebiasaan ini ternyata menciptakan dampak sosial yang cukup luas. Kalau kita lihat laporan Kesehatan Remaja Nasional Indonesia atau INAMS di tahun 2022, ada sekitar 15,5 juta remaja kita yang lagi ngadepin tantangan masalah kesehatan mental. Angka ini disebut bukan buat nakut-nakutin ya, sama sekali bukan. Tapi lebih sebagai pengingat lembut buat kita bahwa ada begitu banyak orang di sekitar kita yang merasa kewalahan dan akhirnya mencari pelarian emosional lewat dunia digital. Ini benar-benar jadi tantangan kita bareng-bareng sebagai sebuah komunitas. Masalahnya, terlalu sering melarikan diri ke dunia digital itu menempatkan pikiran kita pada sebuah kondisi yang disebut perhatian parsial kontinu. Perlu kita ingat, kapasitas memori kerja otak kita itu sangat terbatas. Jadi ketika kita terus-terusan pindah fokus dari kerjaan di dunia nyata, terus ke notifikasi pesan, balik lagi ke kerjaan, wah otak kita menanggung beban yang amat sangat berat. Makanya nggak heran kalau banyak pelajar atau pekerja sekarang gampang banget ngerasa kelelahan secara mental atau bahkan burnout. Ya gimana nggak? Pikiran kita nggak pernah benar-benar istirahat, dia selalu dipaksa dalam posisi bersiaga. Jeda sejenak untuk bernafas. Mengingat betapa riuhnya isi kepala kita setiap hari, yuk kita kasih hadiah kecil buat diri kita sendiri saat ini. Kalau Anda sekarang lagi duduk santai atau bersandar, cobalah letakkan dulu ponselnya. Atau rilekskan tangan Anda sebentar. Mari, ambil napas dalam-dalam dari perut. Tahan sebentar, dan hembuskan pelan-pelan. Kita coba sekali lagi ya.
Tarik napas yang panjang, dan lepaskan segala ketegangan. Latihan sederhana ini secara ilmiah terbukti loh bisa menurunkan level kortisol dan menenangkan bagian otak yang selalu bereaksi terhadap kecemasan. Saat Anda bernapas dengan sadar seperti ini, Anda itu sebenarnya lagi mengembalikan kendali utuh ke tangan Anda sendiri. Langkah kecil detox digital. Nah sekarang setelah kita merasa sedikit lebih tenang dan rileks, mari kita ngobrolin beberapa langkah kecil yang tentunya didukung oleh sains buat menjaga pikiran kita dari hiruk-pikuk dunia digital. Kita mulai dari yang paling dasar ya, waktu istirahat. Di dalam otak kita itu ada semacam jam utama yang bertugas mengatur ritme tidur biologis. Nah, cahaya biru berintensitas tinggi dari layar HP kita di malam hari ternyata bisa menipu jam biologis ini, bikin otak ngira kalau di luar sana tuh masih siang terang benderang. Akibatnya apa? Otak jadi menahan produksi melatonin, hormon kunci yang bertugas bikin kita bisa tidur nyenyak. Makanya, wajar aja kita sering ngerasa super lelah pas bangun pagi kalau malamnya mata kita terus-terusan nempel di layar. Tapi tenang, solusinya nggak harus ekstrim kok. Kita bisa mulai dengan cara-cara yang sangat lembut. Coba deh, biasakan buat menjauhkan diri dari layar minimal 90 menit sebelum tidur. Anda bisa ganti rutinitasnya dengan baca buku fisik atau sekedar dengerin musik yang tenang. Trik lainnya yang juga ampuh, coba ubah pengaturan layar HP Anda ke mode hitam putih atau grayscale. Percaya deh, ini bakal sangat menurunkan daya tarik visual yang biasanya memicu letupan dopamin tadi. Dan satu lagi yang gak kalah penting, coba ciptakan area khusus di rumah, misalnya meja makan yang benar-benar bebas dari gawai, biar kita bisa kembali terhubung secara utuh dan nyata sama orang-orang yang kita sayangi. Menemukan kembali kendali diri. Menerapkan hal-hal kecil tadi mungkin awalnya kerasa agak canggung atau nggak biasa. Tapi pelan-pelan Anda pasti bakal ngerasain perubahan yang benar-benar melegakan. Ada satu kutipan penting yang berbunyi, kesejahteraan manusia tidak bisa dikorbankan demi metrik keterlibatan digital. Seperti yang sering ditekankan dalam berbagai kajian kesehatan, kesejahteraan emosional, kedalaman perhatian, dan kualitas hubungan nyata kita di dunia ini itu terlalu berharga untuk dikorbankan cuma demi bikin kita terus betah nongkrong di depan layar. Anda itu berhak punya ruang. Ruang di mana pikiran Anda bisa benar-benar beristirahat, memproses memori baru, dan hadir sepenuhnya menikmati setiap detik kehidupan tanpa harus merasa cemas atau tertinggal. Pada akhirnya, perjalanan merawat pikiran itu adalah sebuah proses, bukan garis finish yang harus kita buru-buru capai. Saya harap sesi hari ini bisa memberi sedikit ruang bernafas yang lega di tengah padatnya rutinitas Anda. Jika video ini menemani perjalananmu hari ini, jangan lupa subscribe Ruang Sadar Diri agar kita terus belajar menjaga pikiran dengan tenang bersama. Sebelum Anda menutup layar ini, saya punya satu pertanyaan buat direnungkan. Apa satu batasan kecil yang mau Anda buat hari ini untuk merebut kembali kebebasan pikiran Anda? Selamat melanjutkan hari dengan damai, tarik nafas sekali lagi, dan sampai jumpa di Ruang Senang berikutnya.